Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Pada kesempatan sebelumnya, pada video sebelumnya sudah dibahas sampai populasi ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sedang berada di populasi dan sampel. Nah, kita bisa saja melakukan pengambilan keputusan dengan populasi. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya. Ya, kelebihannya itu datanya dijamin lengkap, sehingga pengambilan kesimpulan lebih akurat. Kekurangannya membutuhkan banyak sumber daya, biaya tenaga waktu, dan tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi dapat didata di lapangan. Itu adalah kekurangannya ya, jadi sangat menghabiskan waktu. Kita ngumpulin satu-satu datanya itu, lalu bisa jadi orangnya itu lagi pergi atau lagi apa gitu. Waktu kita datang misalkan mau survei ke rumahnya, itu nggak ada jaminan bahwa semua orang tuh ada gitu. Semua orang tuh bersedia untuk diwawancara misalkan di survei. Kalau untuk kecepatan akses video streaming ya. Sehingga dari itu sebaiknya kita menggunakan sampel ya untuk menebak apa itu populasi. Seperti ini hubungannya. Jadi dari 80 juta pelanggan kita ambil sampel sebesar 90 pelanggan. Nah, 90 pelanggan ini nanti akan kita cari statistiknya. Ini disebut sebagai statistik. Lalu kita tebak bagaimana parameter populasinya. Jadi kita menebak parameter populasi sini contohnya adalah standar deviasi dan mean, ya, variansi dan mean. Kita tebak dengan menggunakan rata-rata sampel dan variansi sampel. Ya. Jadi di sini sampel itu terlibat dalam proses penyimpulan, proses menebak parameter populasi. Ya. Sehingga dari itu sampel yang baik itu adalah ini sifat-sifatnya, yaitu representatif, dapat mewakili populasi. Ya, kita ngambilnya nggak boleh sembarangan, nggak boleh di satu lokasi aja. Lalu kedua, terbatas, batasan sampelnya harus jelas. Siapa aja, untuk pelanggan yang mana, lalu untuk wilayah mana, dan lain-lain itu jelas ya batasannya sampelnya itu. Lalu yang ketiga, up to date, yaitu dapat sesuai dengan kejadian saat ini. Tidak bisa kita ambil data tahun 2010 untuk menyimpulkan kecepatan video streaming pada tahun 2021 misalkan. Itu tidak bisa kita lakukan ya, karena datanya sudah tidak up to date ya, udah obsolete datanya itu, udah nggak terpakai untuk analisis ini. Jadi harus sesuai dengan keadaan saat dilakukan penelitiannya. Dan yang terakhir ada aksesibel. Tentunya kita merancang suatu sampel, pengambilan sampel itu harus yang aksesibel, yang bisa kita data di lapangan. Kita sudah punya alatnya, kita sudah punya bahan dan alatnya itu, dan pengukurannya, SOP-nya sudah kita buat semua, sehingga terbayang dan bisa didata di lapangan ya. Kita buat SOP-nya harus, SOP pengambilan sampelnya itu kita bayangkan harus bisa dilakukan di lapangan dengan tools yang ada, yang kita punya sekarang. Ya. Nah, bagaimana, mengapa random sampling bisa kita gunakan untuk menyimpulkan dari populasi? Ini adalah penurunan dari probabilitasnya. Konsep matematis, konsep logikanya itu seperti apa? Jadi, pertama, seperti yang sudah kita ketahui, kalau dari populasi kita ambil suatu observasi di video sebelumnya, maka dia akan menjadi sebuah random variable. Misalkan, dari kecepatan akses video streaming, setiap pelanggan kita ambil satu pelanggan, maka kita akan mendapatkan suatu angka pengukuran average dari kecepatan akses itu, itulah X1. Nah, namun gak mungkin kita cuma ngambil satu orang aja kan, kita akan ngambil, kalau tadi contoh tadi adalah 90 orang, maka dari populasi ini kita akan mendapatkan X1, X2, dan seterusnya sampai X90. Ya, ini kita definisikan random variable dari X1 sampai X90.
yaitu melambangkan pengukuran ya. Nah, pengukuran-pengukuran ini kalau kita gabungkan semua pengukuran ini adalah kita sebut sebagai sampel random. Random sampel. Ya. Nah, sampel random ini kenyataannya data yang sudah kita dapatkan itu kita sebut sebagai nilainya ya. Random variable x1 akan mempunyai nilai x1 kecil. Random variable x2 akan mempunyai nilai x2 kecil. Dan seterusnya sampai x90. Ya. Itu nilai yang kita dapatkan, angka yang kita dapatkan nanti adalah angka ini, x1, x2, x kecil ini. X kecil ini ya. Ya, karena idealnya itu kondisi pengambilan sampel itu identik, ya, X1 sampai X90 tadi 90 pelanggan itu kita anggap sebagai random, kita anggap kita mengambilnya sebagai acak, ya, itu masuk akal kalau kita anggap random variable yang tadi kita gunakan itu mempunyai distribusi probabilitas yang sama, fx ini kita sebut ya, sehingga distribusi probabilitasnya bisa kita sebutkan fx1, fx2 sampai fx ke 90. Dan dari distribusi probabilitas gabungan kita bisa ketahui karena pengambilan sampelnya itu independen, ya, sampel satu dengan lainnya itu tidak ada kaitannya, maka bisa kita simpulkan distribusi probabilitas random sampling kita adalah fx1 dikali fx2 dikali fx3 dikali sampai fx ke n. Dalam kasus pengukuran video streaming itu adalah fx90. Nah, ini ada definisi matematisnya. Jadi penurunannya itu pertama kita asumsikan sampel yang kita ambil itu adalah independen dan berdistribusi identik. Ya, sehingga x1, x2 sampai xn ini adalah random variable independen yang mempunyai distribusi identik. Lalu kita definisikan sampel random itu kumpulan ini ya, x1 sampai xn ini kita sebut sebagai sampel random berukuran n, dan distribusi multivariatnya fx1 sampai fxn itu adalah sama dengan fx1 kali fx2 sampai fxn. Seperti itu definisi formal matematisnya ya. Jadi contoh sampling, metode agar mendapatkan tadi independen dan identik itu ada beberapa cara ya, ini tidak akan diulas di kuliah ini, tidak akan dibahas di kuliah ini ya. Contoh-contoh aja ini simple random sampling, ada cluster sampling, stratified sampling, systematic sampling, dan lain sebagainya.